Bab 1814. Setengah Kitab Dewa. Pantas saja kemampuan teknik ini sangat luar biasa, namun justru ditinggalkan, keluarga Cheng juga tidak menggunakannya untuk latihan. Selain kultivator harus memiliki api suci, teknik tersebut hancur seperti ini, membuat keluarga Cheng juga kebingungan dalam bertindak. Apakah ingin taruhan? Kedua netra Erikin bergerak. Teknik yang begitu hancur, sesuai logika memang tidak bisa digunakan untuk latihan. Mau bagaimanapun Reiki sedikit bermasalah, bagaimana menampilkannya. Tapi kondisi seperti ini hanya cocok untuk orang lain. Dirinya memiliki buku langit tanpa kata untuk memperbaiki puluhan ribu benda, mungkin saja bisa memperbaiki kitab dewa. Tapi sebelumnya, dirinya tidak pernah mencoba, oleh karena itu dirinya hanya bisa taruhan. Lagi pula bisa memperbaiki seberapa banyak adalah gaya pertama, atau memperbaiki seluruhnya juga tidak tahu hasilnya. Jika Erikin memilih bola roh sumber energi, tentu kemampuannya akan meningkat. Tapi jika memilih kitab dewa yang diwariskan oleh Master Abadi Tianhuo, tidak berguna jika gagal. Memilih aman atau taruhan. Erikin tidak berpikir cukup lama, dan langsung mengambil slip giok. Apakah dirinya sedang bergurau? Kali ini dia kemari, tentu ingin mencari harta karun yang langka. Meskipun bola roh sumber energi sangat baik, tapi jika dia melewati benda tersebut, dirinya masih bisa mencari di tempat lain. Seperti paviliun Jubao. Tapi benda yang diwariskan oleh Master Abadi Tianhuo. Jika melewatinya, maka akan sulit untuk menemukannya lagi. Usai memilih benda, Erikin pun langsung keluar. Di dalam tempat harta karun keluarga Cheng memiliki formasi yang khusus, para kultivator tidak boleh kembali meletakkan benda yang telah diambil di berbagai ruangan, juga untuk menjaga supaya anggota keluarga tidak mencuri benda tersebut. Teman seiman, kamu memilih dua benda ini. Oleh karena itu setelah tiba di luar, mendadak kepala rumah Cheng sedikit mematung melihat dua benda yang dipilih oleh Erikin. Sebelumnya dia menebak cukup banyak, merasa Erikin akan memilih senjata ajaib, rumput ajaib, ataupun pil dewa. Tapi dirinya tidak menyangka, dia tidak berhasil menebak dua benda yang diambil oleh Erikin, bahkan sedikit tidak berhubungan. Jika penyu giok mungkin sedikit masuk logika, mau bagaimanapun Erikin akan menuju sekte suci abadi, tentu lebih baik memiliki cara untuk menjaga diri sendiri. Tapi saat melihat Erikin mengambil slip giok yang hancur, kepala rumah Cheng benar-benar tidak kehabisan pikir. Tidak hanya dirinya, bahkan dua penatua tertinggi juga memandang aneh terhadap Erikin. Erikin mengambil satu benda yang tidak bisa diperbaiki. Apakah secara kebetulan dia memiliki teknik tersebut, bahkan memiliki bagian yang kekurangan? Tapi di dunia ini, tidak ada masalah yang sekebetulan ini. Ada apa, kepala rumah Cheng? Apakah kalian merasa familiar terhadap benda ini? Erik dipandang aneh oleh mereka, teknik di dalam tempat harta karun sangat banyak. Mengapa benda ini berada di tangannya? Tiga orang ini sepertinya telah mengetahui apa benda tersebut. Teman seiman, kita tidak berusaha menutupi masalah ini darimu. Kita mengenali benda di tanganmu, bahkan tidak banyak dari keluarga Cheng mengetahui teknik tersebut. Kepala rumah Cheng tersenyum pahit sembari berujar. Karena benda tersebut bukanlah milik keluarga Cheng, tapi milik partai Jihuo. Teknik ini adalah milik partai Jihuo. Lubuk hati Erikin sedikit bergetar. Benar juga, teknik naga api langit memang membutuhkan api suci untuk bergerak, sedangkan keluarga Cheng tidak membutuhkan api suci sebagai hal utama. Tapi dikarenakan ini adalah teknik partai Jihuo, bahkan teknik ini tidaklah biasa. Mengapa sekarang berada di tangan keluarga Cheng? Melihat Erikin kebingungan, kepala rumah Cheng tersenyum pahit, dan segera menjelaskan. Ribuan tahun lalu, keluarga Cheng sempat terjadi perselisihan dengan partai Jihuo selama 10 tahun.
Saat itu penatua partai Jihuo tidak menaati peraturan dan pergi membunuh anggota keluarga Cheng. Ternyata diketahui oleh penatua tertinggi keluarga Cheng, karena marah, dia ingin mati bersama dengannya. Teknik ini didapatkan oleh penatua partai Jihuo yang telah meninggal, tapi saat itu penatua juga tidak ingin melepaskannya. Saat tengah merebut, slip giok terbelah menjadi dua, dan setengah slip giok tersebut diambil oleh penatua partai Jihuo. Meskipun penatua tertinggi keluarga Cheng tidak segera meninggal, namun tidak lama dia juga meninggal karena terluka berat. Akhir cerita, partai Jihuo beberapa kali menyuruh orang untuk mengambil benda tersebut. Namun tentu keluarga Cheng tidak memberikan benda ini kepada mereka. Melihat mereka memandang penting terhadap benda ini, kita bahkan meneliti teknik tersebut. Aku tidak menyangka ternyata ada cerita seperti ini. Eric Kin juga langsung mengerti. Pantas saja slip giok terlihat halus dan tidak kasar. Tapi kitab dewa juga sangat ajaib, meskipun terbelah menjadi dua bagian. Ternyata hanya membuat teknik terpisah, namun tidak membuat teknik mengalami kerusakan. Tapi kalian tidak memberi, apakah partai Jihuo tidak kembali meminta? Eric Kin bertanya penasaran. Karena melihat dari bab umum teknik, kemampuan teknik naga api langit sangat luar biasa. Dikarenakan ditolak oleh keluarga Cheng, partai Jihuo langsung menyerah begitu saja. Harus mengetahui membutuhkan api suci untuk mengontrol teknik, ini adalah cara paling cocok untuk partai Jihuo. Tidak, ini juga satu hal yang membuat kami kebingungan. Membahas hingga sini, kepala rumah Cheng terkekeh, lalu kembali menambah, tapi setelah itu aku meneliti slip giok, menyadari meskipun benda tersebut hancur, namun masih bisa menyimpan isi. Tapi setengah isi hanya terdiri bagian yang berantakan, tidak bisa dibaca, dan keluarga Cheng juga sangat beruntung. Oleh karena itu aku merasa curiga slip giok tersebut adalah benda pribadi penatua, atau baru saja mendapati, tidak keburu meninggalkan informasi yang cukup. Oleh karena itu partai Jihuo tidak terburu-buru. Ditambah benda tersebut berhubungan dengan api suci, jika mengembalikannya, mungkin saja akan membuat kemampuan partai Jihuo menambah, dan mengganggu kekuasaan keluarga Cheng. Oleh karena itu, lebih baik dilempar ke sini saja, kepala rumah Cheng berujar. Tapi Tuan Qin, meskipun benda ini berguna untuk partai Jihuo, tapi ini hanya bagian yang hancur, apakah kamu benar-benar menginginkannya? Kepala rumah Cheng sedikit kebingungan. Jika tidak mengetahui Eric Qin memiliki hubungan yang baik dengan Istana Es Arktik, tidak mungkin adalah pihak partai Jihuo, dirinya bahkan akan merasa curiga Eric Qin sengaja mengambil benda tersebut. Aku merasa tertarik terhadap teknik slip giok ini, menyukai mengetahui isi selanjutnya. Termasuk satu cara diriku dalam melatih, dan aku memiliki api suci. Eric Qin melihat kepala rumah Cheng dan dua penatua tertinggi sedikit kebingungan, dia pun melambaikan tangan, dan mendadak muncullah api. Tiga orang ini langsung sedikit mengerti, orang yang melatih api suci tentu akan merasa menarik terhadap teknik pribadinya. Meskipun benda ini adalah bagian yang hancur, tapi jika tangan Eric Qin memiliki teknik yang sama, mungkin saja bisa menghasilkan beberapa benda yang berbeda. Tuan Qin, kamu boleh mengambil benda tersebut, tapi aku berharap kamu tidak mengembalikan benda tersebut ke pihak partai Jihuo, kepala rumah Cheng berujar. Hal ini kamu tidak perlu khawatir, Eric Qin juga berujar dengan serius. Memberikan benda ini kepada partai Jihuo, mereka memiliki hubungan seperti musuh, tentu tidak mungkin. Bahkan ada kesempatan, Eric Qin ingin merebut bagian lainnya dari partai Jihuo. Melihat Eric Qin menganggap penting terhadap benda tersebut, kepala rumah Cheng dan dua penatua tertinggi juga tidak banyak melontarkan apapun. Oh iya, di dalam tempat harta karun, aku menyadari satu benda yang menarik. Orang lain memperlakukan dirinya dengan baik, namun dirinya juga tidak memberikan apapun.
Keluarga Cheng memperlakukan Eric Qin dengan baik, tentu Eric Qin harus membalasnya. Harta karun keluarga Cheng terdiri pedang panjang yang dinamakan Cheng Ling. Di manakah pedang ini berasal? Eric Qin bertanya. Oh, Tuan Qin, membahas pedang ini adalah benda yang dibuat oleh leluhur keluarga Cheng. Kepala rumah Cheng juga mengetahui benda tersebut, mengangguk kepala dan memperkenalkan benda tersebut kepada Eric Qin. Saat dia meninggal, dia memberitahu untuk meletakkan pedang tersebut di dalam tempat untuk meletakkan pedang, dan memberinya kepada orang yang ditakdirkan. Keluarga Cheng juga tak mengetahui apakah dia menyukainya atau tidak, tapi kita tetap menuruti kata-katanya. Bersambung.